Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sita Aulial Kisti. Saya dari Prodi Tradisi Bahasa Indonesia, Fakultas Adab dan Bahasa. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu mapel metodologi studi Islam. Soal yang pertama yaitu apakah perbedaan antara penelitian agama dan penelitian keagamaan, dan berikan contohnya masing-masing. Saya mencoba menjawab. Menurut Mettleton berpendapat bahwa penelitian keagamaan itu lebih mengutamakan pada materi, sehingga sasarannya terletak pada elemen pokok, yaitu ada 3, ritus, mitos, dan magic. Sedangkan penelitian keagamaan lebih mengutamakan pada agama sebagai sistem keagamaan. Contoh dari penelitian agama dan penelitian keagamaan itu mempengaruhi kehidupan masyarakat. Interaksi secara bertumbuh masyarakat juga mempengaruhi pemikiran atau pemahaman terhadap agama, sehingga tidak menutup kemungkinan adanya perbedaan pemahaman agama antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok lain, walaupun mereka masih seagama atau kepercayaan. Hal yang kedua yaitu jelaskan dinamika Islam kontemporer dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu post tradisional Islam. Menurut Marzuki Wahid mendefinisikan post tradisionalisme adalah suatu gerakan melompati tradisi yang tidak lain adalah upaya pembaruan tradisional. Ini tradisionalnya berpengaruh tradisi secara terus-menerus dalam rangkaian berdialog dengan modernitas sehingga menghasilkan tradisi baru, new tradition yang sama sekali berbeda dengan tradisi sebelum-sebelumnya. Contohnya itu ya kelompok Islam adat yang mengkombinasikan ajaran Islam dengan kebiasaan adat daerah dan kebiasaan. Yang kedua, Islam struktural mempunyai definisi sendiri, yaitu sebuah gambaran yang mendasar dan kadang tidak berwujud yang mencakup pengenalan, observasi, sifat dasar, dan stabilitas dari pola-pola dan hubungan antara banyak satuan terkecil di dalamnya. Sifat dari istilah-istilah struktural sebagaimana yang telah disebutkan di atas, itu lahir istilah lain seperti strukturalisme. Strukturalisme ini mempunyai definisi lagi, yaitu faham atau pandangan yang menyatakan bahwa semua masyarakat dan kebudayaan memiliki suatu struktur yang sama, dan tetap strukturalisme merupakan suatu gerakan pemikiran filsafat yang mempunyai pokok pikiran bahwa semua masyarakat dan kebudayaan itu mempunyai suatu struktur dan sama dan tetap. Contoh dari struktural ini yaitu Partai Islam Masyumi dan PKS. Ada partai-partai Islam dan yang lain-lainnya. Islam kultural selanjutnya muncul dari bentuk sikap yang lebih menunjukkan inklusivitas, yaitu sikap yang tidak mempermasalahkan bentuk atau simbol dari suatu pengalaman, tetapi yang lebih penting tujuan dan misi pengalaman tersebut. Pengalamannya itu berupa pengalaman agama, contohnya dakwah Islam yang damai, atau melalui pengembangan pendidikan, ekonomi, kesehatan, lingkungan hidup, dan sebagainya. Yang keempat, ada postmodernisme Islam. Postmodernisme merupakan sebuah pemikiran yang dikenal sebagai bentuk antitesis dari modernisme ini. Dia ingin melakukan konstruksi, yaitu sebuah proses yang dilakukan melalui penelusuran jejak-jejak makna yang luput dari adanya kontomi dan cerita tentang oposis biner, sehingga sesuatu yang lain atau Islam menjadi layak untuk diperhitungkan. Adapun contohnya yaitu seperti yang baru-baru ini seperti Shopee, Tokopedia, dan Lazada. Yang modern itu seperti itu. Yang kelima, ada neomodernisme Islam. Ini secara sederhana neomodernisme atau
Postmodernisme itu dapat diartikan pemahaman. Sekian presentasi dari saya. Apabila banyak salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.